Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan kita yang terakhir, kita mencoba untuk memahami pesan-pesan pokok dari Injil Lukas. Kita sudah melihat salah satunya adalah Lukas ingin memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang Maha Pemurah, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian kita juga melihat kristologi, artinya Yesus yang seperti apa yang ingin ditampilkan oleh Lukas. Kita sudah melihat juga bahwa Yesus sebagai Mesias, anak manusia, anak Allah, sama seperti dengan Injil-Injil Markus dan Matius, tetapi ada kekhususannya, yaitu pernyataan bahwa Yesus adalah orang benar. Lalu kita melihat yang terakhir, Roh Kudus yang menjiwai Yesus dan menjiwai gereja. Kita semua tahu, kita ingat lagi, bahwa Lukas selain menulis Injil Lukas, dia juga menulis kisah para rasul. Jadi kedua-duanya seringkali disejajarkan. Demikian juga peranan Roh Kudus di dalam hidup Yesus dan di dalam hidup gereja itu sangat disejajarkan. Pesan pokoknya adalah bahwa di dalam seluruh perutusannya, Yesus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sangat jelas sejak awal Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dan ketika ia tampil untuk pertama kali, nanti akan kita pelajari naskah ini, pada bab 4 ayat 16-30 dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku. Yesus bergembira juga di dalam Roh, karya-karyanya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga di dalam kisah para rasul, pada titik-titik yang sangat menentukan di dalam hidup gereja, Roh Kudus tampil. Kita masih ingat misalnya ketika Barnabas dan teman-teman mengambil keputusan untuk memulai karya misi pada kisah para rasul misalnya, bab 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menentukan. Demikian juga ketika para rasul selesai sidang di Yerusalem, membicarakan masalah yang sangat pelit, kesimpulannya apa? Ada pada bab 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Meskipun yang rapat itu para rasul, tetapi keputusannya adalah keputusan Roh Kudus. Terakhir kita sampai di situ. Sekarang kita akan melihat hal yang baru. Masih ada dua pokok mengenai Injil Lukas yang ingin ditawarkan. Yang pertama, saya menawarkan pembacaan, pencermatan, dan nanti perenungan dari kisah dalam judul kita, dalam judul yang ada di dalam kitab suci kita ini, Yesus ditolak di Nazaret. Yaitu pada Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Nanti sesudah kita selesai membicarakan, kita mau bertanya, apakah judul ini dianggap yang paling cocok, atau kita bisa, tentu tidak usah mengubah cetakan ini, tetapi dalam pemahaman kita, dalam perenungan kita, kita dapat memberi judul sendiri. Mari kita coba lihat. Kisahnya lumayan panjang. Tidak ingin saya bacakan supaya toh nanti dilupakan. Nanti saya tunjukkan saja ayat-ayat yang penting. Ada beberapa pengamatan
kita sudah biasa membandingkan Injil-Injil. Pengamatan yang pertama terhadap kisah ini adalah letaknya. Kita semua tahu letak itu bukan kebetulan, apalagi ketika kita ingat di dalam pendahuluan Lukas itu mengatakan bahwa dia ingin membukukan dengan cara yang teratur. Maka perubahan letak di dalam rangka pembukuan yang teratur itu diandaikan ada maknanya. Nah, sekarang datanya dulu, nanti maknanya di belakang. Di dalam Injil Lukas, peristiwa tanda petik Yesus ditolak di Nazaret, ini oleh Lukas diletakkan di bagian depan. Kalau nanti saudara-saudara membawa kitab suci, di bawah judul itu ada referensi. Di dalam Injil Matius, kisah ini terletak pada bab 13, itu artinya sudah di tengah-tengah Injil Matius. Demikian juga di dalam Markus, itu terdapat pada bab 6. Jadi lumayan sudah jauh. Maksudnya, peristiwa tanda petik Yesus ditolak, itu terjadi sesudah menurut Matius dan Markus, Yesus tampil, Yesus mengajar, Yesus membuat mukjizat, pada suatu titik dia ditolak. Tetapi di dalam Injil Lukas, Yesus itu belum membuat apa-apa. Ini adalah penampilannya yang pertama. Dia ditolak. Apalagi kalau kita melihat urut-urutan peristiwa mulai dari pembaptisan, diceritakan bahwa Yesus dibaptis menurut Lukas pada bab 3 ayat 21. Di dalam peristiwa pembaptisan itu, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Engkaulah anak Allah yang kukasihi. Kemudian sesudah dibaptis, Yesus diuji di padang gurun. Wajar ya, dinyatakan sebagai anak Allah, sekarang diuji. Ini anak Allah sungguhan apa enggak? Nah, ujiannya ada pada bab 4, ayat 1 sampai 13. Pada ayat 3 misalnya, iblis itu mengatakan, jika engkau anak Allah. Tuh, dites, jika engkau anak Allah, buatlah ini. Enggak. Pada ayat 9, dikatakan hal yang sama, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Yesus lulus ujian. Dia tidak menuruti kehendak iblis yang ingin melihat dia sebagai anak Allah menurut versinya dia. Sesudah lulus ujian, dia kembali ke Galilea, ayat 14-15, bab 4. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Nah, lalu diceritakan Yesus tampil untuk pertama kalinya. Itu yang pertama. Jadi, Yesus tampil untuk pertama kali dengan program kerjanya. Program kerjanya apa? Program kerjanya adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Itu yang dikutip pada ayat 18 dan 19. Ini penting dibaca. Kutipannya berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan
tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini kutipan dari kitab Nabi Yesaya, bab 61 ayat 1 sampai 2. Ada dua hal yang menarik kalau antara yang dikutip dan kutipan itu dibandingkan. Apakah Lukas, dalam hal ini Yesus diceritakan mengutip Yesaya, itu mengutipnya persis-persis atau ada perubahan? Ternyata kalau dibandingkan ada perubahan. Perubahannya ada di mana? Nah, sekarang dibandingkan dengan Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Lukas menghilangkan satu bagian kalimat pada bab 61 ayat 2. Saya baca, bab 61 ayat 2 itu mengatakan begini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, masih ditambah, dan hari pembalasan Allah kita. Pembalasan. Di dalam kutipan Injil Lukas, pembalasannya dihapuskan. Kenapa? Ya, karena Yesus itu sudah masuk di dalam fase baru sejarah keselamatan. Kalau di dalam perjanjian lama, pembalasan itu masih aktual, mata ganti mata dan sebagainya. Itu sudah tidak berlaku di dalam perjanjian baru. Karena hukumnya menjadi hukum kasih. Maka ketika Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2 dikutip, bagian kalimat yang tidak sesuai dengan jiwa perjanjian baru, ya tentu saja dihilangkan. Inilah perkembangan revolusi moralitas perjanjian baru. Nggak ada pembalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lebih teliti, tetapi kalau ini nanti membingungkan, ya tidak usah diperhatikan. Kalau kita lebih teliti, ternyata juga ada penambahan yang tidak ada di dalam kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Tetapi diambil dari bab lain dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya bab 58 ayat 6. Dikatakan pada bab 58 ayat 6, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Nah, di dalam kutipan ini, membebaskan orang yang teraniaya dirumuskan dengan kata dalam bahasa Indonesia yang berbeda untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, membebaskan orang-orang yang tertindas ini tidak ada di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Jadi, pertama, urutan atau tempat peristiwa ini diceritakan sudah berbeda. Di depan, isi pewartaan awalnya juga ada perubahan, tidak persis sama dengan yang dikutip dari kitab Perjanjian Lama. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Lukas ini membuat perubahan seperti itu? Jadi kita mulai dengan data. Datanya seperti ini. Nah, sesudah datanya ditemukan, pertanyaan berikutnya maksudnya apa? Inilah yang namanya penafsiran. Penafsiran itu pasti bisa juga berbeda-beda, tetapi kita coba lihat yang paling umum saja dipahami oleh para penafsir. Alasannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama tadi sudah, dia menghilangkan kata pembalasan. Artinya pembalasan sudah tidak merupakan kamus di dalam perjanjian baru. Yang kedua yang dia tambahkan adalah pembebasan orang-orang yang tertindas. Untuk mengganti di dalam teks Yesaya bab 61 ayat 1-2, membebaskan merawat orang yang remuk hati. Merawat orang yang remuk hati diganti dengan membebaskan orang tertindas. Ini kira-kira maksudnya apa? Sekali lagi, tafsiran. Salah satu jawabannya adalah untuk menegaskan aspek sosial dari pewartaan Yesus. Jadi ini diletakkan di sini, Markus dan Matius tidak mengutip Nabi Yesaya. Lukas mengutip, meletakkannya dalam mulut Yesus untuk mengatakan inilah program pelayanan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Ini, kerajaan Allah itu seperti ini. Nah, kerajaan Allah dengan perubahan-perubahan tadi diberi segi sosial yang sangat kuat. Kerajaan Allah itu bukan di awang-awang, bukan. Kerajaan Allah itu berarti kerajaan Allah itu hadir, nyata, tegak, kalau orang-orang tertindas dibebaskan. Itulah kerajaan Allah. Aspek sosial seperti ini sudah tampak bukan hanya di sini, tetapi sudah tampak di bagian yang lebih awal. Jadi sekarang saya mencoba menjelaskan lebih jauh tentang aspek sosial dari pewartaan Yesus yang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis yang mendahuluinya. Terdapat di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10-14. Bab 3 ayat 10-14. Ketika Yohanes Pembaptis, orang-orang yang mendengarkan itu bertanya. Jadi bukan baptis ritual, bukan baptis yang berhenti pada baptis, tetapi baptis yang mempunyai implikasi moral sosial. Moga-moga jelas. Jadi baptis ritual itu baptis ya sudah, orang dibaptis kemudian merampok. Tidak apa-apa kalau itu hanya baptis ritual. Yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis menurut Lukas bukan seperti itu. Dibaptis itu mempunyai implikasi moral dan khususnya moral sosial. Saya tunjukkan bab 3 ayat 10-14. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, orang banyak ya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jadi konsekuensi atau implikasi dari pembaptisan. Membuat apa? Jawabannya dalam rangka moral sosial, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi bukan sekedar dibaptis selesai, dibaptis, pembaptisan mempengaruhi sikap-sikap sosialnya. Yang kedua, ayat 12. Coba diperhatikan yang bertanya itu siapa? Yang tadi bab ayat 10 itu orang banyak. Umum. Pada ayat 12, yang datang adalah pemungut-pemungut cukai. Mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Kita semua tahu pemungut cukai itu pekerjaannya apa? Pasti pekerjaan di dalam dunia tanda petik
sosial politik, sosial ekonomi? Jawabannya begini, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Moral sosial. Baptis yang mempunyai konsekuensi moral. Yang ketiga, ayat 14 itu lain lagi yang bertanya. Prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Perkara setuju apa tidak itu soal lain, tetapi yang mau saya tunjukkan adalah baptis mempunyai konsekuensi moral sosial. Demikian juga, nah sekarang ini tadi kan untuk mendukung argumentasi kita. Program Yesus yang dia ucapkan pada waktu tampil pertama kali, itu adalah aspek sosial yang merupakan bagian yang amat penting dari yang disebut kerajaan Allah itu. Belum lagi kalau masih ditambahkan dengan kata-kata bagian terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu apa? Tahun Yobel. Itu ketika semua hutang dihapus, ketika semua budak dilepaskan, sehingga tatanan kehidupan sosial yang sudah rusak di dalam perjalanan waktu, ada orang yang berhutang, yang tidak bisa bayar jadikan budak dan sebagainya, itu semua bebas. Mulai baru lagi tatanan baru, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik yang baru. Itulah kerajaan Allah. Aspek sosialnya sangat-sangat jelas. Itu kalau kita melihat, membandingkan kutipan dan yang dikutip. Ternyata ada perbedaan. Yang berikutnya, ayat 21 adalah ayat yang menjadi puncak dari semuanya ini. Pada ayat 16, ia datang ke Nazaret dan sebagainya, membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu sesudah dibacakan, dikatakan demikian. Kemudian ayat 20, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi urutannya seperti kita sekarang, kitab suci dibacakan, lalu homili, penjelasan kitab suci. Penjelasannya nggak panjang-panjang. Penjelasannya hanya satu ayat 21, lalu nanti ditambah. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya. Nah, ini penting sekali. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bukan besok, bukan kemarin, bukan tahun depan, hari ini. Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nanti kalau membaca Injil Lukas, kita akan sering ketemu dengan kata hari ini. Kiranya sudah beberapa kali kita singgung itu di sana-sini. Mungkin baik saya tunjukkan sekali lagi supaya yakin bahwa hari ini menjadi penting. Hari ini, setiap hari adalah hari keselamatan. Nah, ini nanti menjadi tantangan iman tersendiri. Bab 2 ayat 11. Seperti apa kelahiran Yesus itu diwartakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Masih ingat
Kisah Sakeus, Lukas bab 19, apa kata Yesus kepada Sakeus? Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kepada penyamun yang disalib bersama dengan Yesus, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Dan kalau hari ini adalah hari keselamatan, maka setiap hari juga menjadi hari keselamatan. Setiap hari adalah acara untuk mengikuti Yesus. Saya tunjukkan salah satu ayat. Bab 9, Injil Lukas, ayat 23. Di dalam Injil lain tidak ada ini, kata ini tidak ada. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kata-kata Yesus di dalam Injil Markus dan Matius tidak memuat kata setiap hari ini. Hanya Lukas yang memuat. Karena apa? Karena dia mempunyai pandangan hari ini adalah hari keselamatan. Hari netral di dalam diri pandangan orang beriman itu tidak ada. Hari ini seperti apapun keadaannya adalah hari keselamatan. Dan itulah yang harus dicari, keselamatannya tampak di mana. Itu tantangannya tentu saja. Dan karena itu memikul salib Yesus yang menyelamatkan, itu juga bukan hanya kadang-kadang mengikuti Yesus dan memikul salib, tetapi memikul salib dan mengikuti. Itu yang pokok mengenai hari ini menjadi puncak dari peristiwa ini. Jadi semua yang dikatakan oleh Yesus, dikhotbahkan oleh Yesus, hari ini terlaksana. Sampai di situ yang tampil adalah Yesus. Mulai ayat 22, yang tampil adalah reaksi dari orang yang mendengar, orang yang melihat peristiwa ini. Dan reaksi itu menarik. Ada dua reaksi yang cepat sekali berubah. Ayat 22. Reaksi orang ketika Yesus mengatakan hari ini genaplah dan selanjutnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ini reaksi positif. Semua kagum, hebat sekali orang ini. Tetapi, frase berikutnya, bagian kalimat berikutnya, berubah. Menunjukkan perubahan sikap yang sangat mendasar. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi ini rumusannya bukan rumusan yang netral, baru saja hebat sekali, loh, tapi ini kan hanya anaknya Yusuf. Bisa membayangkan, ini reaksi yang negatif. Nah, ketika Yesus melihat reaksi mereka, kita bisa menafsirkan lebih lanjut, kenapa orang mempunyai reaksi begitu cepat berubah. Jawabannya bisa macam-macam. Salah satunya misalnya, ya pasti ini yang dibicarakan adalah orang banyak, gerombolan, itu kan ada di lingkaran luar dari Yesus. Ya, ikatan mereka dengan Yesus ya begitu itu.
bukan ikatan yang sudah kuat, tetapi ikatan yang hanya di permukaan. Mereka senang kalau melihat Yesus membuat mukjizat, tetapi sesudah itu ya hanya itu yang mereka harapkan, ikatan yang masih di permukaan. Mereka itu belum murid, belum. Orang banyak yang kemudian nanti dari antara orang banyak itu rupanya akan dipilih murid-murid. Yang mereka perhatikan itu hanya kebutuhan mereka. Nah, Yesus mulai ayat 23 itu membaca. Jadi Yesus membaca kitab suci, berkhotbah, orang banyak bereaksi, plus dan minus tadi cepat sekali, lalu reaksi orang itu dibaca oleh Yesus. Nah, pembacaan itu pertama ada pada ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Nah, Yesus itu hanya mengajar dan mengatakan hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dalam kata-kata. Sementara orang banyak mengharapkan bukan yang itu. Yang diharapkan, yang mereka harapkan adalah mereka itu melihat mukjizat dan mengalami mukjizat. Tetapi Yesus tidak membuat mukjizat. Mereka kecewa, kata-katanya bagus, tapi buktinya mana? Mereka kecewa. Itu pembacaan pertama. Jadi seolah-olah Yesus mengatakan, kamu kan maunya begini kan? Enggak, saya enggak mau buat seperti itu. Menunjukkan satu, ikatan mereka orang banyak dengan Yesus masih sangat lemah. Dan yang kedua, harapan mereka itu baru sebatas itu. Belum maju, belum berkembang. Baru sebatas ingin melihat mukjizat dan mungkin ingin mengalami mukjizat. Lalu pembacaan yang kedua. Yang pertama tadi kan Yesus menunjukkan keterbatasan orang banyak itu. Pada bagian yang kedua, Yesus ingin membuka cakrawala yang luas dengan membaca Perjanjian Lama. Ayat 24, dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lalu dia bicara tentang nabi. Pertama, Nabi Elia, ayat 25. Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Ini Yesus mau membuka mata mereka. Elia dulu tidak diutus kepada negeri Israel, meskipun di situ ada kelaparan. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Tapi Elia diutus tidak kepada mereka, tetapi kepada janda di Sarfat di tanah Sidon. Mereka mengharapkannya di Israel, sempit, eksklusif. Yesus mengatakan enggak. Lihat sejarah, yang didatangi Elia adalah janda di Sarfat. Kemudian yang kedua ayat 27, pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Lihat sejarah yang berikutnya, Elisa juga sama. Diutusnya bukan kepada orang Israel, tetapi kepada Naaman orang Syria itu. Wawasan
orang banyak itu dibuka. Apa yang terjadi sesudah itu? Dikatakan pada ayat 28, mendengar itu sangat marahlah mereka, semua orang yang di rumah ibadat itu. Marah. Jadi urutannya sangat jelas. Yesus sekali lagi tampil membaca kitab suci dari kitab Nabi Yesaya dengan perubahan-perubahan tadi, homili singkat, satu ayat, reaksi yang berbeda, berubah sangat cepat. Yesus membaca reaksi itu pada ayat-ayat berikut, membuka wawasan mereka, tetapi kembali lagi tidak berhasil, gagal. Yesus tidak berhasil membuka cakrawala luas di dalam hati orang banyak itu, di dalam pikiran orang banyak itu. Mendengar itu sangat marah, lalu ayat 29, mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Itulah akhir dari kisah ini. Tentu akhirnya pada ayat 30 tentu saja, bukan 29. Tapi maksud saya begini, di dalam kisah ini, kalau kita perhatikan baik-baik, ada dua hal yang menurut saya sangat menarik. Yang pertama adalah yang menyangkut orang banyak. Orang banyak itu pertama kecewa. Kecewa karena apa? Ayat 23, mereka mengharapkan supaya Yesus melakukan apa yang mereka dengar dilakukan Yesus di Kapernaum, mukjizat-mukjizat. Jadi mereka itu kecewa. Nanti bisa direnungkan sendiri, pengalaman kecewa itu bisa kemana-mana. Salah satu jurusan itu diceritakan di dalam kisah ini. Kalau pada ayat 23 boleh kita simpulkan, orang banyak itu kecewa. Pada ayat 28, kekecewaan itu sudah berubah, berkembang liar. Mendengar itu sangat marahlah. Salah satu dinamika kekecewaan adalah begini, orang yang kecewa itu alasannya karena harapannya tidak terlaksana. Nah, ketika harapannya tidak terlaksana, itu harapannya malah tambah besar, bukannya tambah kecil, tambah besar. Nah, yang kecil saja tidak terlaksana, yang besar apalagi. Itulah yang membuat kekecewaan bisa berkembang liar. Dalam hal ini menjadi kemarahan. Maka marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Karena apa? Karena kecewa. Apa berhenti di situ? Tidak. Masih semakin liar. Ayat 29. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke gunung, ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ini sungguh sudah liar. Jadi kecewa, marah, lalu mau apa ya diberi judul apa ini? Mata gelap. Udah. Itu kekecewaan yang berkembang tak terkendali. Jelas sekali di sini. Sementara Yesus ini mengajak kita untuk berpikir mendalam. Maksud saya apa? Kembali lagi pertanyaannya, Yesus di dalam hal ini gagal. Meskipun khotbahnya bagus,
kutipannya bagus, komitmennya bagus, kerajaan Allah dalam aspek sosialnya. Tapi tidak ditangkap. Padahal ini adalah program kerja. Yesus tampil dengan program mewartakan kerajaan Allah, ditolak, gagal. Silahkan merasa-rasakan sesudah membaca dengan cara itu, ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Perginya gembira apa enggak? Tentunya tidak, karena programnya ditolak. Kita tidak bisa omong tentang perasaan Yesus tentu saja. Tetapi pertanyaannya kembali lagi. Mengapa Lukas menempatkan peristiwa ini, Yesus yang gagal dalam penampilan pertamanya, justru di depan? Silakan membayangkan kalau seorang pewarta pertama kali tampil berhasil, wah dia akan berhasil, akan diterima. Tetapi ini Yesus yang mewartakan kerajaan Allah, tampil pertama ditolak, artinya gagal. Maksudnya apa? Sengaja apa enggak ini dibuat seperti ini? Nah, jawabannya ada di sini. Rupa-rupanya kita harus mengatakan bahwa Lukas dengan sengaja membuat itu. Tadi saya katakan bahwa Lukas itu penulis Injil dan Kisah Para Rasul. Ternyata Lukas juga membuat hal seperti itu untuk sebagaimana diceritakan di dalam Kisah Para Rasul untuk Paulus. Paulus yang tampil pertama dikagumi, kemudian ditolak. Mari kita lihat Kisah Para Rasul bab 13. Jadi rumusnya sama, modelnya sama. Bab 13 ayat 13 sampai 52. Diceritakan begini. Ayat 14. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Mereka itu adalah Paulus dan Barnabas. Ayat 15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, seperti Yesus kan masuk rumah ibadat, membaca dari perjanjian lama, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat, silahkan. Lalu Paulus mulai berkhotbah. Yesus khotbahnya pendek, 1 ayat. Paulus khotbahnya panjang sekali. Sampai ayat 41. Itu khotbahnya Paulus. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Diterima. Seperti Yesus tadi diterima, bukan main, hebat sekali kata-katanya dia. Diundang lagi. Ayat 44, pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Coba bayangkan, hari Sabat yang lalu, berkhotbah, diterima, suruh datang lagi untuk berkhotbah. Dan reaksinya dahsyat. Hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Itu reaksi positif.
Nah, kemudian ayat 45 perkaranya jadi lain. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Reaksinya berubah. Dari mengundang, besok datang lagi ya, akhirnya menolak. Maka pertanyaannya, mengapa Lukas membuat kisahnya seperti ini? Jadi Yesus diterima terus ditolak. Tampil pertama seperti itu, Paulus sama di dalam Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kembali lagi datanya seperti itu. Ini penafsiran. Penafsirannya adalah penafsiran rohani tentu saja. Salah satu penafsirannya begini. Lukas dengan cara seperti ini, Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 sampai dan selanjutnya tadi, ingin menunjukkan identitas Yesus yang ditampilkan sebagai pewarta yang gagal untuk menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada apapun selain kepada kehendak Bapa. Moga-moga saya bisa mengatakan apa yang ingin saya sampaikan. Menurut perhitungan manusia, Yesus ini gagal. Karena ditolak, lalu harus pergi dari situ. Gagal total. Pertanyaannya adalah, ukurannya gagal itu apa? Kalau orientasinya itu hasil, seandainya orang banyak itu lalu berbondong-bondong terus mengikuti dia, itu berhasil. Tapi ini tidak. Bahkan mereka marah dan akan membunuh Yesus. Yesus gagal. Maka pertanyaannya adalah, apakah Yesus gagal? Jawabannya iya, benar menurut hitung-hitungan manusia. Betul. Tetapi di dalam rangka menampilkan Yesus pribadi yang lepas, bebas, tidak terikat akan apapun untuk kepentingan sendiri, Yesus tidak gagal. Ia taat kepada kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan paradoks yang menarik adalah ketaatan Yesus itu sama dengan kemerdekaannya. Yang saya menggunakan kata paradoks, bukan kontras. Paradoks itu artinya antara lain kelihatannya berlawanan. Kelihatannya, tetapi sebetulnya tidak berlawanan. Jadi misalnya, salib. Disebut salib itu paradoks. Karena apa? Karena yang tampaknya kekalahan itu sebetulnya adalah kemenangan. Tidak berlawanan. Tampaknya kalah, tetapi sebetulnya itu adalah kemenangan kasih. Nah, dalam peristiwa ini paradoks itu tampak di dalam kegagalan Yesus. Yesus gagal menurut hitung-hitungan manusiawi, tetapi ini adalah bentuk ketaatannya sejak awal kepada yang mengutus dia, yaitu Bapanya. Dan ketaatan itu sama dengan kemerdekaannya. Itu paradoks lain lagi. Kok taat, kok merdeka? Taat itu ya tunduk. Tunduk itu ya terpaksa, bukan. Ketaatan adalah sama dengan kemerdekaannya. Sehingga ketika orang yang taat dan menghayati ketaatan itu sebagai kemerdekaan, ketaatan itu bukan beban,
tetapi anugerah. Itulah sebabnya para religius mengucapkan kaul ketaatan, tidak untuk menjadi budak, tetapi justru itulah kemerdekaannya. Nah, kemerdekaan itu, kelepas bebasan Yesus, itu tampak segera sesudah peristiwa ini. Bab 4, ayat 42 sampai 43. Ketaatannya sama dengan kebebasannya. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia dan selanjutnya berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Seolah-olah orang banyak itu mengatakan begini, Yesus kau tinggal di sini saja. Nyaman, enak, semuanya dijamin. Apa kata Yesus? Orang yang bebas, pribadi yang bebas dan sekaligus taat itu, ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jelas sekali ketaatannya. Keharusan itu adalah ketaatannya, tetapi ini semua diucapkan dengan nada yang sangat ringan. Kamu meminta saya untuk enak-enak. Saya bukan seperti itu kira-kira. Karena aku punya perutusan, dan perutusanku harus kujalankan, oleh karena itu saya tidak mau tinggal di sini. Kira-kira maksudnya seperti itu. Dengan demikian, pertanyaan awal tadi bisa diajukan lagi. Apakah kita masih mau tetap memberi judul Yesus ditolak di Nazaret? Silahkan. Tentu tidak usah dihapus judul ini di dalam kitab suci kita. Memang ada peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi apakah itu pesannya? Itu peristiwanya. Pesannya mesti dicari di balik peristiwa itu dan urut-urutan peristiwa itu. Sehingga kalau mau diusulkan judul misalnya ketaatan yang membebaskan, misalnya ketaatan yang membebaskan bisa. Atau kalau mau yang lain, dilihat dari perubahan-perubahan kutipan dan yang dikutip tadi, kerajaan Allah yang merupakan pokok pewartaan Yesus harus mempunyai konsekuensi sosial yang sangat konkret. Bukan konsep saja, bukan teori saja, tetapi ketika mewartakan kerajaan Allah, mesti ada wujud sosialnya. Sebetulnya sangat menarik bagi saya, sekurang-kurangnya, kalau mendalami aspek sosial dari pembaptisan tadi. Kan tadi pertama kali orang banyak bertanya. Yang kedua, pemungut cukai. Yang ketiga, prajurit. Mungkin ini terlalu jauh membaca di dalam kitab suci dengan satu teori yang sekarang sering dipakai untuk membaca, untuk membuat analisa sosial. Salah satu analisa yang pernah dibuat oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia itu dirumuskan di dalam satu nota pastoral kecil, judulnya Keadaban Publik Menuju Habitus Baru Bangsa. Nah, keadaban publik menurut teori itu disanggah oleh 3 pilar yang masing-masing mempunyai tugas pokoknya. Pilar pertama adalah negara, pilar kedua adalah bisnis, pilar ketiga adalah masyarakat warga. Masing-masing
mempunyai peranannya. Kalau masing-masing menjalankan peranannya dengan benar, maka keadaban publik, kesejahteraan umum itu akan menjadi kenyataan. Negara itu wajib menjamin kebaikan umum, memastikan dengan undang-undang, bahkan dengan penjaga keamanan, memastikan bahwa kebaikan bersama itu harus terwujud. Bisnis itu harus dijalankan dengan fair. Jadi tidak dengan pembukuan double atau malah 3. Yang ketiga adalah masyarakat warga yang saling percaya. Kalau ketiganya memainkan peran yang benar, keadaban publik, kesejahteraan bersama menjadi kenyataan. Yang sering terjadi adalah perselingkuhan antara pilar yang satu dengan pilar yang lain. Nah, di sini kalau mau dibaca dengan teori itu, bisa. Orang banyak itu adalah wakil dari masyarakat warga. Pemungut cukai itu adalah wakil dari dunia bisnis. Prajurit-prajurit itu adalah pilar ketiga pemerintah. Kalau semua pilar ini mengajukan pertanyaan seperti ini, apa yang harus kita perbuat, dan jawabannya sudah ada, dan itu dijalankan, lalu keadaban publik akan menjadi kenyataan. Nah, kerajaan Allah itu tentu istilah Alkitab. Istilah di dalam kerangka iman. Tetapi ketika ditanyakan lebih lanjut, konsep kerajaan Allah seperti apa, Lukas mengatakan kerajaan Allah mesti diwujudkan di dalam dunia yang sangat nyata, yaitu harus mempunyai konsekuensi moral, sosial. Oleh karena itulah, sekarang ini yang namanya ajaran sosial gereja menjadi sangat penting. Mewartakan Injil tanpa menjalankan ajaran sosial gereja itu bisa menjadi rumus-rumus yang bagus, tetapi masih kurang. Karena yang harus diwujudkan kerajaan Allah itu diterjemahkan di dalam ajaran sosial gereja. Dan kalau mau diringkas, sebetulnya tidak terlalu sulit, ya, karena ringkasan ada 4 nilai dasar. Yang pertama adalah menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi martabat manusia. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, karena martabat manusia itu harus dijunjung, maka harus dimuliakan. Caranya memuliakan bagaimana? Dengan memastikan bahwa kebaikan bersama, bukan kebaikan sekelompok tertentu, kebaikan bersama itu menjadi kenyataan. Sehingga martabat manusia itu berkecukupan di dalam macam-macam hal. Kebaikan bersama. Nah, supaya kebaikan bersama itu menjadi kenyataan, karena di dalam masyarakat dimanapun pada zaman apapun, selalu akan ada yang kuat, yang lemah sekali, dan selanjutnya. Maka nilai yang ketiga, pokok yang ketiga adalah solidaritas, kesetiakawanan. Yang terakhir, seperti apapun hebatnya kesetiakawanan, selalu saja ada di tengah-tengah masyarakat dimanapun, pada zaman apapun, saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Maka nilai yang keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung itu. Nah, masing-masing pokok itu pasti harus dijabarkan secara panjang lebar supaya bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Jadi, saudari-saudaraku yang terkasih, saya hanya mau mengatakan
beberapa hal dengan mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan ini. Saya ulang, pokok-pokoknya satu, pewartaan Yesus, pewartaan Injil harus tampak di dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, sistem, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk membuka perspektif. Supaya tidak seperti orang-orang yang tadi diceritakan orang banyak, tertutup, eksklusif, tetapi inklusif. Yang ketiga, sangat penting sebagai orang beriman yakin, sadar bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Apapun artinya, silahkan merenungkan sendiri apa makna dari kata-kata itu. Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan yang keempat, lebih pribadi, ingat menurut kisah ini, kekecewaan itu bisa berkembang liar. Setiap orang pernah mempunyai kekecewaan. Kalau tidak pernah, syukur. Tetapi biasanya ada. Tergantung dari kita, apakah membiarkan kekecewaan itu berkembang liar, seperti tadi, kecewa, marah, mata gelap, atau kekecewaan itu, sebagaimana kita baca di dalam hidup Rasul Paulus, mempunyai nilai formatif, kekecewaan yang mendewasakan. Dan yang terakhir, paradoks yang dihayati oleh Yesus, ketaatannya adalah sama dengan kemerdekaannya. Dan seperti halnya Yesus, murid-muridnya, kita semua tentu diharapkan bertumbuh di dalam nilai-nilai itu. Terima kasih, selamat malam.